Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan Desember ya. Sepanjang bulan Desember ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, akan merayakan juru selamat kita. Semestinya bukan hanya bulan Desember, tetapi setiap hari kita harus ingat dan merayakan juru selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Mazmur pasal 136. Mazmur 136, saya akan membacakan 4 ayat ya. Dari Mazmur 136 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan, nanti kita bisa baca sendiri-sendiri Mazmur 136 ini secara lengkap, tetapi ada beberapa kalimat yang diulang. Yang pertama yaitu kata atau kalimat bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, saya bilang begini, tidak ada kata atau kalimat firman Tuhan yang tidak penting. Semuanya penting. Tapi kalau diulang-ulang, ini Tuhan mau kita memberikan perhatian secara khusus. Khusus apa? Khusus tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi penting banget ayat ini kok ya pas di awal bulan Desember ya. Apa yang sudah terjadi di bulan-bulan yang kemarin, di hari-hari yang kemarin, sepanjang tahun 2022, apapun yang terjadi, tidak ada alasan buat kita yang bersama-sama memasuki bulan Desember 2022 ini untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dibawa Tuhan ke tanah Kanaan. Dicatat oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus sebagai satu peringatan buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus agar supaya kita tidak meniru orang-orang Israel itu yang sudah ditolong Tuhan, yang bahkan saya iri Bapak Ibu sekalian karena melihat orang-orang Israel itu ya dengan mata kepala sendiri dia melihat laut terbelah, ya kan? Dengan mata kepala sendiri dia melihat bagaimana setiap pagi ada mana. Dengan mata kepala sendiri mengalami ada daging yang terus-menerus dikirim oleh Tuhan. Dan kemudian mujizat-mujizat yang spektakuler dilihat, dialami oleh orang-orang Israel. Namun demikian, ya, orang-orang Israel yang disebut sebagai nenek moyang kita, orang yang percaya ini, mereka suka ngomel, suka bersungut-sungut. Akibatnya apa? Kalau bersungut-sungut, Tuhan binasakan semuanya. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sekitar 600.000 orang ya dewasa yang keluar dari Mesir itu mereka semuanya dibinasakan kecuali Yosua dan Kaleb. Ya. Dan hanya 2 orang ini yang lahir di Mesir yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan gara-gara
tidak bisa dan tidak mau mengucap syukur, ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa Tuhan mau kita untuk mengucap syukur, ya. Yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Nanti kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 136 ini, bahwa Tuhan itu luar biasa. Sebelum penciptaan, sebelum kita manusia ini diciptakan, Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, dia siapkan semua tanaman, dia siapkan airnya, dia siapkan penerang pada siang, penerang pada malam hari. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang di Mazmur 136 atau di dalam kitab Kejadian. Itu bukti bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh kita ini. Ya, itu bukan hanya sekian ribu tahun yang lalu. Kalau kita ada sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, karena musim dingin, ya, musim dingin, saya kan pernah cerita ini, di backyard ini, di halaman belakang rumah saya ini memberi makan kepada burung-burung liar, ya, yang ada di belakang rumah ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena musim dingin, maaf, saya males keluar ke lapangan belakang, sehingga burung-burung ini di musim dingin saya nggak beri makan, ya. Maaf, saya memberi makan itu namanya ekstra menu. Pertanyaannya, apakah burung itu kemudian bergelimpangan di backyard saya? Oh tidak, ya kan? Burungnya tetap datang meskipun nggak saya kasih makan, dia tetap menari-nari, dia tetap bersiul-siul, dan dia bisa makan dari apa yang ada. Ini artinya apa? Ya, seperti yang Yesus katakan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, lebih-lebih kita ini, Bapak Ibu sekalian. Maka itu apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dan kebaikannya itu tidak pernah habis. Sebab dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dari 26 ayat Mazmur 136 ini diulang 25 kali. Ya, diulang 25 kali. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih setia Tuhan tidak mengenal yang namanya krisis. Kasih Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya inflasi. Kasih manusia bisa berubah. Kasih manusia bisa habis. Tetapi kasih Tuhan jelas-jelas ini diulang-ulang. Tidak akan pernah habis, tidak bisa kena krisis, tidak bisa kena inflasi. Kasih-Nya itu kekal untuk selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan, ya. Karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah kita, orang-orang yang percaya, yang sering meninggalkan Tuhan. Tuhan itu kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Manusia kasih-Nya kepada Tuhan seringkali on and off, ya kan? Ada yang bilang gini, kalau lagi mood
ya kan? Maka dia bersemangat di dalam Tuhan. Ya, nanti kalau nggak mood, dia nggak semangat di dalam Tuhan. Maka itu Alkitab bilang agar supaya kita ini terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala. Kerajinan kita kepada Tuhan tidak boleh kendor. Kita harus mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula seperti Tuhan. Cintanya kepada kita, dia tidak pernah kendor. Di Mazmur 136, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menceritakan bagaimana keajaiban-keajaiban itu Tuhan perbuat. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, keajaiban-keajaiban yang Tuhan pernah buat di masa lalu, itu akan terus bekerja di dalam hidup kita, di masa kini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, dengar, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, maka hari ini Tuhan pasti tolong kita. Di hari-hari yang akan datang juga Tuhan pasti tolong kita. Kalau dulu kita pernah mengalami mujizat daripada Tuhan, hari ini ketika kita membutuhkan mujizat daripada Tuhan, hari ini juga Tuhan akan berikan mujizat bagi kita, dan di hari-hari yang akan datang juga Tuhan akan mengadakan mujizat bagi kita. Mujizat apa yang kita butuhkan hari ini? Mujizat kesehatan, kesembuhan, mujizat di dalam keluarga dan rumah tangga, atau mujizat di dalam keuangan. Mujizat di dalam hubungan sosial. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kasih Tuhan itu yang tidak pernah berubah, dia sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat itu bagi kita, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu senantiasa datang tepat pada waktunya, ya. Sehingga kita bilang begini, wah, kamu ini kok hoki banget, ya kan? Kita akan bilang begini, ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah saya, tapi karena semuanya kasih setia Tuhan. Maka itulah alasan yang kedua, mengapa Tuhan mau supaya kita tetap bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dia disebut di sini, dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, banyak Allah-Allah di atas muka bumi ini, tetapi Allah yang asli, Allah yang maha kuasa cuman satu, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan Allah itulah yang membuat kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam persoalan yang kita hadapi. Ada satu ayat yang saya sangat suka, yaitu Yesaya 45 ayat yang kedua. Dikatakan begini, dari Yesaya 45 ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecah-mecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saya nggak akan lupa dengan ayat ini. Ini menjadi ayat favorit saya. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang merupakan Allah di atas segala Allah itu, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia yang membela kita, dia yang berperang ganti kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi kesesakan, kita ngadepin kesusahan, kita ngadepin kesulitan, kita ngadepin masalah dalam kehidupan ini, fokuslah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan,
Tuhan itu mengadakan banyak mujizat di dalam kehidupan ini. Tuhan itu mau menjaga hidup kita ini. Dan sebelum tahun 2022 ini berakhir, berimanlah bahwa apa yang kita canangkan di Mazmur 20 ayat yang ke-7, kalau kita belum mengalami, percayalah bahwa kita pasti mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sebab situasi, kondisi, keadaan yang kita alami hari ini itu tidak bisa menghalangi kuasa dan mujizat Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata bahwa oleh karena Kristus Yesus Tuhan, nasibmu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan itu tidak pernah berubah. Cintanya, kasihnya, pemeliharaannya, penyertaannya dalam hidup kita ini. Maka itu jangan pernah khawatir tentang apapun di dalam kehidupan ini. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami mau senantiasa mengucap syukur Tuhan kepadamu. Sebab kasih setiamu itu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.